namun pada hakikatnya kita akan kembali kepada yang Maha Satu, itu liqa. Terkadang kita mengikuti petunjuknya, mengikuti ilmunya, amaliyahnya, ya, kita ada sok ngerti, sok paham, kedua dan sebagainya, ini kan ya hati-hati ya. Karena di sini memang dibutuhkan ketelitian ya, di dalam memahami, mengimani dan mengamalkan. Sebenarnya simpel sekali sebenarnya, karena ini adalah sebagai ringkasannya, sebagai puncaknya ya, sebagai ending dalam proses perjalanan orang-orang yang belajar. Apa itu syariat, tarekat, hakikat, kan marifat, puncaknya akan situ. Yang tidak ada lagi, tidak ada yang lain. Adalah orang bertujuan untuk marifat. Tapi jalan menempuh marifat ini yang berbeda-beda. Kalau mereka menempuh marifat melalui syariat, itu saya kira agak jauh sekali. Ibarat kita mau terbang, mau sampai terbang ke atas, tetapi kendaraannya yang tidak memadai, kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Begitu juga tarekah gitu, mau nyampe ke tujuannya, terbang juga masih kendaraannya yang belum memadai. Tapi berbeda dengan sudah masuk wilayah hakikat marifat, itu sudah memang Allah siapkan kendaraannya, alatnya. Itulah yang sebenarnya orang-orang harus sampai, harus dapatkan, itu barulah kita menjalankan perintah Allah. Maka benar pernyataan Nabi, as-salatu mi'rajul. Setiap kita mi'raj pasti harus ada kendaraan. Gimana? Terlebih dahulu kita sama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan limpah rahmat, taufik, hidayah, serta izinnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan tauhid seperti yang kita sama-sama selenggarakan, kita laksanakan dengan tim tiga dalam rangka sekalian berbayat hajat dan bayat untuk 40 hari telah meninggal dunia, telah kembali ke rahmat Allah. Tentu moga-moga segala amal ibadah kita supaya diterima di sisi Allah, diberikan tempat yang sebaik-baik. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala. Atas bimbingannya, petunjuknya, daripada syafaatnya yang kita selalu kita harapkan, moga-moga juga kita bisa mengikuti, mentaatinya, ucapannya dan perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah perguruan dan kepada semua jemaah yang ikuti acara online ini, moga-moga dilimpahkan rahmat dari Allah. Di mana terasa sekali bahwa sejak ada satu acara online ini ada kedekatan dari hati ke hati, dari dari kita melihat secara langsung kehadirannya, walaupun fisik. Rohani terasa sekali, terasa ramai, terasa ikut serta di dalamnya. Dan juga memang kita ikutkan di dalamnya atas nama Ibu, Bapak Syarikul Waisi dan Syarikul Jamaah di mana saja. Jadi tidak pernah ada satu henti-hentinya ya. Tidak ada satu
satu kerenggangan di sini, selalu dengar, selalu terucap, disebutkan. Dan salah satu memang paling idealnya kita melalui zikirnya inilah jalan kita sebagai perekat rohani kita, batin kita kepada Allah. Walaupun pada tempat yang berbeda, makom yang berbeda, namun pada hakikatnya kita akan kembali kepada yang Maha Satu, itu Allah. Sepanjang kita mengikuti petunjuknya, mengikuti ilmunya, amaliyahnya, ya, jangan kita ada sok ngerti, sok paham, dua dan sebagainya, ini kan ya hati-hati ya. Karena di sini memang dibutuhkan ketelitian ya, di dalam memahami, mengimani dan mengamalkan. Sebenarnya simpel sekali sebenarnya, karena ini adalah apanya, sebagai ringkasannya, sebagai puncaknya ya, sebagai ending dalam proses perjalanan orang-orang yang belajar. Apa itu syariat, tarekat, hakikat, kan marifat. Puncaknya akan situ. Yang tidak ada lagi, tidak ada yang lain. Adalah orang bertujuan untuk marifat. Tapi jalan menempuh marifat ini yang berbeda-beda. Kalau mereka menempuh marifat melalui syariat, itu saya kira agak jauh sekali. Ibarat kita mau terbang, mau sampai terbang ke atas, tetapi kendaraannya yang tidak memadai, kendaraan yang tidak memenuhi syarat. Begitu juga tarekah gitu, mau nyampe ke tujuannya itu, terbang juga masih kendaraannya yang belum memadai. Tapi berbeda dengan sudah masuk ke wilayah hakikat marifat, itu sudah memang Allah siapkan kendaraannya, alatnya. Itulah yang sebenarnya orang-orang harus sampai, harus dapatkan. Itu barulah kita menjalankan perintah Allah. Maka benar pernyataan Nabi, as-salatu mi'rajul. Setiap kita mi'raj pasti harus ada kendaraannya. Gimana saya bisa sampai di tujuan? Sedangkan Nabi ada pakai burak kan. Nah, burak ini sebagai suatu penafsiran yang berbeda-beda. Sebuah pendapat. Nah, inilah kalau kita bahas ini panjang ya. Nah, itulah sebagai satu ya, gambaran-gambarannya, pandangan-pandangan. Nah, kalau kita mau nyampe kepada tujuan kita, yaitu dan amalan dalam segala amal, dalam segala yang kita lakukan, amalan yang puncak adalah zikir. Karena zikir itu final sudah. Kalau kita tidak ada zikir di dalam ibadah, itu berarti kita lalai di dalam zikir kepada Allah, dalam beribadah. Dan itu sebenarnya. Nah, kenapa dikatakan orang-orang sholat itu dikatakan lalai? Tapi sebagian mengatakan lalai karena waktu, lalai karena rukunnya bisa jadi, lalai karena ada hal-hal yang mereka ya tidak memenuhi dalam rukun dan syarat. Tapi kelalaian di sini memang lalai di dalam ingat dan ingat pada Allah. Karena hakim sholat di zikri itu tujuannya. Namun memang tidak gampang. Gitu. Nah begitu pentingnya ingat, karena ingat itu adalah sebagai sebuah prosessan di dalam ibadah. Nah, baru dikatakan ibadah itu karena ada ingat di dalam. Baru dikatakan zikir karena ada ingat di dalam. Baru kita sempurna itu karena ada ingat di dalam. Maka wazakaros marabbihi wasallah, ingat dulu. Tapi ini baru permulaan itu dikasih. Baru kita dikasih permulaannya. Itu sudah luar biasa. Sudah bisa sambung, bisa nyampe loh. Apalagi yang nyampainya kan gitu. Kesononya kan begitu ya. Ke Rabbaninya. Tapi kan prosesnya itu Nabi aja tidak langsung ke Sidratul Muntaha, kan proses dari pertama, kedua, ketiga, seterusnya sampai Sidratul Muntaha. Nah, pembahasan inilah yang sebenarnya menjadi rumit, menjadi banyak kontroversi karena berbeda-beda pandangan. Tapi kalau ikuti ilmu ini tidak akan rumit, tidak akan membuat mereka sulit, tidak mereka kena rumusnya, sudah tahu, udah ada ilmunya kok. Maka ilmunya ilmu hakikat dan mari. Kalau kita masih berpegang di syariat, aturan syariat yang jauh sekali. Seperti yang saya umpamakan tadi, kita mau terbang tapi masih pakai skater, mana mungkin kan, mustahil lah.
Seperti itulah perumpamannya. Ya. Inilah karena mereka tidak mau membuka diri, tidak mau transparan, tidak mau mengakui kan begitu. Masih malu-malu, masih gengsi. Biarkanlah. Dan itulah bentuk hidayah yang belum Allah berikan kepada. Pada satu waktu insya Allah ada waktu. Mungkin dia menunggu 100 tahun perjuangan ini baru mereka ikut. Tapi kan terlambat. Kalau tidak di alam barzah mereka ini kan hanya sapaan. Nah itu sayang kan. Berbeda rasanya kita memiliki, kita punya rumah, punya kendaraan. Daripada dipinjamin rumah, dipinjamin kendaraan. Beda. Kalau kita punya. Tapi daripada tidak nyampe kan. Tapi itulah sebuah perumpamaannya. Tapi moga-moga lah mereka ini terkesan ya. Artinya mereka ada sebuah kemauan, sebuah keinginan untuk ikut dan untuk belajar dan kita bersyukurlah kalau ada saudara-saudara kita yang di luar ini sudah mulai membuka, menyingkap persoalan rohaninya, menyingkap persoalan rahasia itu, menyingkap persoalan syirki itu sendiri, walaupun hanya pembahasan, tapi minimal lah tidak mereka asing ketika dia tunjukkan mana di mana yang mereka bahasa. Dan kalau kita hanya pengamalan saja, karena semuanya itu sudah lewat bahasa yang sudah seringkali kita sampaikan seperti ya, maka didukung dengan banyak dalil, banyak sebuah sejarah-sejarahnya sebagainya. Itu kan membuat menarik sehingga mereka ya artinya mereka pingin dan sebagainya kan. Tapi kalau dia mau lebih jalan pintas, potong kompas, kenapa tidak lewat haluan? Ya, orang-orang yang mau mencari rata-rata di haluan. Dan Nabi saja demikian proses perjalanan rohaninya kan begitu. Lewat haluan di Gua Hira itu bukan lagi 40 hari itu bertahun-tahun penampakannya kan gitu. Itulah proses itu. Kalau kerohanian itu memang ya tidak bisa hanya biasa-biasa. Kalau kita biasa-biasa nanti memperoleh tempat yang biasa-biasa. Makanya kenapa ada makom-makom para nabi-nabi, para wali-wali, para orang syahid. Berbeda karena mereka memanjatkan dirinya di dunia, nanti di akhirat mereka tidak mendapat kelas yang baik. Nah, inilah penting kita, mudah-mudahan kita ini ya sampai kan kita dalam perjuangan kita sesuai dengan kita harapan kita yaitu liqa rabbik itu. Tapi harus serius, bersungguh-sungguh. Itu orang-orang bersungguh-sungguh lah yang Allah berikan. Orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami berikan. Ya. Siapa yang bersungguh-sungguh itu yang dapatkan. Kalau yang santai-santai atau yang biasa-biasa, yang biasa-biasa yang dapatkan. Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita perjuangkan. Tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin kan. Ya masa orang yang santai-santai sama dengan orang yang tidak santai kan. Tapi santainya orang berilmu itu jauh daripada santainya orang yang beribadahnya orang yang itu soal tidurnya saja ibadah. Apalagi dia ibadah kan gitu kan. Nah itulah artinya sebuah membedakan antara orang yang berilmu, beribadah dengan orang yang beribadah tetapi yang sia-sia. Ya mungkin saja ini saja penjelasan yang singkat. Semoga jemaah yang ada di luar daerah yang ikuti cara online ini ya akan memperoleh kerahmatan, keridhaan dan diberikan kemudahan dalam segala urusan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.